Jangan lupa like dan share jika kamu ingin lebih banyak kisah seram seperti ini. Ketegangan semakin terasa setelah ancaman baru tertulis di dinding rumah kerabat Jaka. Mereka tahu bahwa seseorang, atau mungkin beberapa orang, mengawasi setiap langkah mereka. Malam itu, mereka memutuskan untuk berkumpul dan mendiskusikan langkah selanjutnya. Kalau mereka bisa sampai ke sini, itu artinya kita sudah tidak aman dimanapun, ujar Lisa dengan suara bergetar. Jangan panik, balas Jaka sambil mencoba menenangkan Lisa. Kita harus tetap fokus. Kalau benar Bayu ada hubungannya dengan ini, dia adalah kunci untuk memecahkan misteri ini. Rudy, akhirnya angkat bicara. Aku kenal seseorang yang mungkin tahu di mana Bayu sekarang. Kita bisa pergi menemuinya, tapi kita harus berhati-hati. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Keesokan harinya, mereka pergi menemui seorang pria tua bernama Pak Rahmat, mantan tetangga Sinta yang tinggal tidak jauh dari rumah kosong itu. Pak Rahmat tampak ragu saat mereka menyebut nama Bayu. Bayu? Gumamnya sambil memandang jauh. Dia memang sering berkunjung ke rumah Sinta, tapi sejak Sinta meninggal, dia menghilang. Orang-orang bilang dia pergi keluar kota, tapi ada yang percaya dia sengaja menghindar karena tahu sesuatu. Apakah Anda tahu di mana dia sekarang? Tanya Jaka. Pak Rahmat menggeleng. Tidak pasti, tapi terakhir kali aku dengar, dia tinggal di sebuah desa kecil di ujung kota. Tapi hati-hati, nak. Jika kalian mencari Bayu, itu berarti kalian sudah masuk ke dalam sesuatu yang berbahaya. Dengan informasi itu, mereka memutuskan untuk mencari Bayu di desa yang dimaksud. Perjalanan menuju desa itu terasa mencekam, terutama karena mereka merasa terus diawasi. Sepanjang jalan, Lisa melihat bayangan gelap yang bergerak di antara pepohonan, membuatnya semakin cemas. Ketika mereka tiba di desa, suasananya sepi dan terpencil. Mereka bertanya kepada beberapa penduduk setempat dan akhirnya menemukan sebuah rumah kecil yang tampak terbengkalai, tempat Bayu diduga tinggal. Jaka mengetuk pintu rumah itu. Tapi tidak ada jawaban. Ketika mereka mencoba membuka pintu, ternyata tidak terkunci. Mereka melangkah masuk, dan bau lembab langsung menyergap hidung mereka. Di dalam, mereka menemukan catatan berserakan di atas meja. Salah satu catatan itu bertuliskan, "Aku tidak bisa lari lebih jauh. Kebenaran akan selalu mengejarku. Jika kau membaca ini, kau pasti sudah tahu. Aku tidak akan bertahan lama." Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakang rumah. Mereka membeku, menahan napas. Siapapun yang berada di luar itu, mereka sadar bahwa bahaya sudah semakin dekat. Bersambung ke part 6.